Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul, yaitu menolak tradisi suci sama halnya dengan menolak kitab suci. Para sahabatku terkasih, judul ini penting dan perlu untuk kita lihat. Karena apa? Belakangan ini kita lihat dari kaum denominasi begitu banyak hadir membicarakan tentang iman gereja Katolik dan mengklaim seolah-olah ajaran iman mereka itu sudah sangat benar. Padahal banyak konsep ajaran iman yang mereka imani itu banyak terjadi kerancuan di sana yang tidak mereka sadari. Salah satu contoh misalnya mereka selalu meneriakkan sola scriptura, hanya kitab suci dan lain sebagainya. Maka ini penting dan perlu untuk kita bicarakan supaya apa? Mereka pun paham tentang apa yang sedang mereka imani. Para sahabatku terkasih, orang sering lupa bahwa segala sesuatu itu duluan terjadi, baru orang menulisnya dalam bentuk buku. Ini sering orang tidak menyadarinya. Jadi sebenarnya kalau kita ingat baik-baik, segala sesuatu itu duluan terjadi, barulah itu ditulis dalam bentuk sebuah buku. Sama halnya dengan buku pelajaran sejarah Indonesia. Ketika kita masih di bangku SD, SMP, dan SMA, di sana kita pelajari sejarah Indonesia. Tentu para sahabatku terkasih, ketika perang berkecamuk pada saat itu, di situ tidak langsung ditulis apa yang terjadi. Tapi setelah perang itu terjadi, barulah muncul para penulis untuk menuliskan apa yang sudah terjadi itu. Untuk apa? Supaya generasi berikutnya dapat mengetahui dengan baik bahwa inilah kira-kira perjalanan sejarah dari bangsa kita. Jadi segala sesuatu itu sudah duluan terjadi, baru kemudian dibukukan atau dituliskan dalam bentuk buku. Ini harus kita pegang prinsip ini dengan baik. Para sahabatku terkasih, ini juga berkaitan dengan kitab suci. Ketika Yesus sedang berbicara, tidak pada saat itu ditulis kitab suci itu. Jadi para penulis pada saat itu tidak mengatakan, Yesus bicaranya pelan-pelan supaya kami bisa menulisnya dengan baik. Ini tidak terjadi pada saat itu. Setelah Yesus mengajar, setelah Yesus melakukan karya pewartaan itu, barulah muncul para penulis untuk menuliskannya. Para sahabatku terkasih, dikutip dari sekian banyak sumber bahwa tradisi suci itu duluan ada sebelum kitab suci seperti yang kita kenal pada saat ini, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelum ditulis sebagai kitab, ajaran-ajaran Yesus dan para rasul disampaikan secara lisan. Ini harus kita sadari dengan baik. Bahkan Yesus sendiri pun tidak pernah menulis kitab suci. Jadi jangan kita membuat klaim yang aneh-aneh. Yesus sendiri pun tidak pernah menulis kitab suci. Ajaran lisan dari Yesus tersebut kemudian dituliskan oleh para rasulnya dan para pembantu mereka dalam bentuk Injil dan surat-surat kepada gereja. Kitab suci yang sudah ada di zaman Yesus dan para rasul hanyalah perjanjian lama. Ini harus kita pegang baik-baik. Jadi pada zaman Yesus demikian juga para rasul itu yang ada di sana memang ada kitab suci. Tapi yang kitab suci yang ada pada saat itu adalah kitab suci perjanjian lama. Sedangkan kitab-kitab perjanjian baru misalnya Injil, kemudian surat-surat para rasul, itu baru selesai ditulis di abad pertama, yang berakhir dengan wafatnya Yohanes atau Rasul Yohanes sekitar tahun 100.
Penentuan kitab-kitab tersebut menjadi kitab perjanjian baru bersama dengan kitab-kitab perjanjian lama menjadi satu kitab suci seperti yang kita kenal pada saat ini baru pertama kali dilakukan di tahun 382 oleh gereja, yaitu melalui Paus Damasus. Jadi Paus Damasus punya andil yang luar biasa dalam hal kanon kitab suci ini. Karena pada waktu itu belum ada mesin cetak, itu harus kita akui bersama. Makanya penyalinan kitab suci dilakukan secara manual pada lembaran papirus. Karena itu, di abad-abad awal, ajaran lisan para rasul dan para penerus mereka yang kita kenal sebagai tradisi suci mengambil peran yang sangat penting dalam meneruskan ajaran iman kepada jemaat. Para sahabatku terkasih, jika kita mempelajari sejarah gereja, kita akan mengetahui bahwa tradisi suci, yaitu pengajaran iman Kristiani yang berasal dari pengajaran lisan Yesus dan para rasul itu, sudah ada terlebih dahulu daripada pengajaran secara tertulis. Sehubungan dengan hal ini, para sahabatku terkasih bisa membacanya bagaimana terbentuknya kitab suci yang terbentuk pertama kali menurut kanon yang ditetapkan oleh Paus Damasus pertama pada tahun 382. Jadi silakan para sahabatku terkasih mencari informasi yang lebih banyak lagi sehubungan dengan hal ini. Jadi mengatakan bahwa kitab suci saja sudah cukup atau hanya satu-satunya sebagai pedoman iman tidaklah benar. Sebab hal atau asal mula kitab suci itu sendiri melibatkan tradisi suci dan magisterium gereja. Artinya apa? Kitab suci itu tidak berdiri sendiri. Kitab suci tidak muncul dengan sendirinya. Di sana ada tradisi yang mendukung untuk penulisan kitab suci. Demikian juga didukung oleh magisterium gereja. Maka dalam video sebelumnya saya pernah juga bahas bahwa dalam gereja Katolik itu unik, unggul, dan kayanya adalah bahwa gereja Katolik itu memiliki 3 sumber ajaran iman. Yaitu pertama, tradisi suci, yang kedua, kitab suci, dan yang ketiga adalah magisterium gereja. Maka gereja Katolik itu begitu kokoh, sulit digoyahkan. Sulit digoyahkan karena memiliki 3 sumber ajaran iman. Para sahabatku terkasih, sering kita melihat bahwa perpecahan gereja diakibatkan oleh keinginan untuk menafsirkan ayat-ayat kitab suci secara pribadi. Sebagai contoh, Martin Luther, John Calvin, dan lain sebagainya mempunyai banyak perbedaan pandangan dalam hal Ekaristi Kudus, kemudian dalam hal menafsirkan perikop Yohanes 6, kemudian hal pengakuan dosa, dan lain sebagainya. Jadi di sini menjadi pertanyaan adalah pendapat manakah yang paling benar dari para pendiri ini? Toh dari mereka ini masing-masing saja memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda. Jadi pendapat mana yang benar di sini? Belum lagi dalam hal lain seperti apakah pembaptisan itu perlu, apakah itu hanya sebagai simbol atau yang lain-lainnya atau pesan-pesan lainnya ataupun maksud lainnya. Ini juga semua menjadi sebuah kerancuan. Karena apa? Masing-masing mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tiap-tiap kelompok yang bertentangan mengklaim bahwa Alkitab saja sudah cukup jelas untuk menentukannya. Namun terjadi bermacam-macam penafsiran. Jadi mereka mengatakan bahwa kitab suci saja sudah cukup menjadi sumber iman. Tapi sayangnya mereka ini, bos-bos ini, bos-bos ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Maka di sana ya wajar-wajar saja terjadi perpecahan di sana dan di sini.
Maka secara fakta harus diakui bahwa Alkitab saja tidak cukup jelas mengajarkannya, dan diperlukan para otoritas magisterium untuk menafsirkannya. Ini harus diakui, kalimat yang sangat penting dan jelas untuk kita. Para sahabatku terkasih, hal ini mirip dengan yang terjadi di setiap negara yang memiliki konstitusi, namun juga mempunyai kekuatan yudikatif untuk menafsirkannya secara benar. Jika setiap warga negara dapat mengartikan sendiri konstitusi itu, tanpa adanya kuasa otoritas yang menjaga dan melestarikannya, maka akan terjadi kekacauan. Pasti jelas akan terjadi kekacauan. Dan saya yakin kita semua paham dengan hal ini. Setiap orang di Republik ini, Republik Indonesia ini, demikian juga di negara-negara lain, memiliki kewenangan secara pribadi untuk menafsirkan aturan-aturan yang ada di setiap negara. Maka negara itu akan, atau di dalam tubuh negara itu akan terjadi kekacauan besar. Dan saya yakin semua kita memahami ini. Para sahabatku terkasih, Tuhan pastilah lebih bijaksana. Tuhan pasti lebih bijaksana. Negara saja sudah mengaturnya demikian, karena negara juga punya sebuah prinsip. Harus ada orang yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka akan terjadi kekacauan di sana. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti lebih memahami daripada kita. Ia tidak mungkin hanya meninggalkan dokumen tertulis sebagai pedoman tanpa otoritas untuk menjaga dan menafsirkannya secara benar. Analogi yang sangat sederhana yang bisa mengantar kita untuk memahami hal ini. Para sahabatku terkasih, kalau memang hanya Alkitab dan Alkitab saja sudah cukup dan dapat membawa persatuan gereja, bersama-sama kita perlu merenungkan kenapa setelah reformasi gereja oleh Martin Luther di abad pertengahan, gereja malah terpecah belah. Ini menjadi sebuah refleksi dan ini menjadi sebuah permenungan bagi kaum denominasi supaya Anda itu sadar. Kalau memang Alkitab saja sudah cukup untuk itu, kenapa Anda semua itu terpecah belah, terbengkalai? Bahkan mungkin sepanjang tahun itu dimanapun itu muncullah aliran-aliran bermacam ragam dengan nama yang aneh-aneh. Itu yang terjadi. Seharusnya kalau memang kembali kepada kemurnian jemaat awal, katanya hanya berdasarkan Alkitab, maka gereja seharusnya bersatu dan bukannya tercerai-berai. Ini semakin jelas bagi kita. Para sahabatku terkasih, maka dapat kita menyimpulkan atau membuat kesimpulan dengan beberapa poin untuk melihat apa yang kita bicarakan ini. Pertama, antara tradisi suci dan kitab suci, yang duluan ada adalah tradisi suci. Ini sudah jelas dari pendahuluan di atas sudah saya katakan bahwa Yesus pada saat mengajar itu tidak ada yang menulis. Setelah kejadian itu baru orang membukukannya atau orang menuliskannya. Jadi kitab suci atau kata-kata Yesus pada saat dia sedang bicara tidak pada saat itu juga ditulis. Semuanya dilakukan pengajaran secara lisan oleh orang-orang atau para rasul setelah Yesus tidak ada lagi. Dan inilah yang disebut dengan tradisi suci itu. Bahkan Yesus sendiri itu tidak pernah menulis kitab suci. Dan Yesus mengajar pun secara lisan. Kemudian kesimpulan yang kedua, menolak tradisi suci berarti menolak ajaran Yesus dan para rasul. Otomatis tidak menerima kitab suci atau Alkitab. Jadi kalau orang menolak tradisi suci, maka di sini analoginya bahwa mereka sudah menolak ajaran Yesus dan para rasul. Maka konsekuensinya adalah Alkitab pun tidak diterima. Karena apa? Yesus mengajar itu secara lisan. Demikian juga para rasul dalam pengajaran-pengajaran mereka. Demikian juga nanti
Tradisi suci inilah yang mendukung terbentuknya Alkitab atau kitab suci. 3. Konsep sola scriptura atau hanya kitab suci adalah sebuah konsep pemahaman yang sesat karena penulisan kitab suci melibatkan tradisi suci. Ini supaya kaum denominasi yang selalu sibuk bicara di mana-mana, merasa imannya yang paling benar, bisa memahami ini dengan baik. Bahwa kitab suci itu yang mengatakan sola scriptura dan melupakan atau menolak tradisi suci, ini adalah sebuah konsep pemikiran yang sesat. Kenapa? Terbentuknya kitab suci atau Alkitab itu didukung oleh tradisi suci yang ada. Karena apa? Kitab suci itu ditulis setelah Yesus dan para rasul itu melakukan pengajaran. Kitab suci tidak ditulis pada saat Yesus sedang mengajar. Keempat, perpecahan yang terjadi dalam tubuh Protestan setelah reformasi itu diakibatkan oleh setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda-beda dengan tidak ada kontrol yang jelas. Ini harus dipahami dengan baik. Kenapa gereja Katolik itu dari Vatikan sampai ke seluruh dunia berada dalam satu kesatuan ajaran? Karena memiliki 3 sumber ajaran iman. Dan magisterium itu adalah yang memiliki kuasa penuh untuk mengontrol ajaran yang ada di dalamnya. Maka kesatuan itu kita lihat jelas mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Sementara kaum denominasi terpecah belah. Kenapa terpecah belah? Setiap orang memiliki wewenang untuk menafsirkan kitab suci secara pribadi-pribadi, secara berbeda-beda. Setiap orang punya kewenangan. Maka si A memiliki penafsiran tentang Matius bab 1 ayat 2. Seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Maka di sana terjadi berbagai macam pendapat tentang sebuah perikop. Para sahabatku terkasih, demikianlah hal penting ini, yaitu menolak tradisi suci, sama halnya dengan menolak kitab suci. Kiranya ini bermanfaat bagi kita dan selaku umat beriman Katolik semakin diteguhkan dalam beriman. Terima kasih, Tuhan memberkati.